Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas ya 5 dasar dalam berinvestasi saham yang kalian harus tahu teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman mengambil sebuah keputusan ya, itu teman-teman harus mengetahui 5 hal tersebut ya. Karena apa? Karena berinvestasi saham itu sesuatu yang sangat berisiko. Dan ini banyak yang tidak paham ya dengan risiko sebuah investasi saham. Rata-rata mereka yang masuk saham itu ingin cepat kaya, ingin cepat cuan, ingin apalagi ya, pokoknya dalam waktu singkat sudah menghasilkan profit yang luar biasa. Nah, karena hal tersebut, maka ini yang akan membuat kalian itu akan seperti mata kuda ya, tertutup ya. Dan seakan-akan tujuannya itu adalah cuan-cuan-cuan, nggak peduli itu dia seperti apa ya, nggak peduli dia saham gorengan, nggak peduli dia pakai margin, nggak peduli dia dana hutang dan lain-lain. Akhirnya mereka hanya masuk ke saham-saham yang fluktuatif ya, fluktuatif. Kemudian mereka terjebak di trading, scalping, kemudian terjebak di main margin ya, hampir seperti judi online. Dan akhirnya mereka terkena mental judi. Nah, kalau sudah kena mental judi, ya kita tunggu aja lah. Paling portofolio tuh paling banter ya. Ya paling 6 bulan, 1 tahun itu udah berkurang banyak. Dan bahkan mungkin sampai dia loss-nya lebih besar ya. Bisa jadi ya ketika dia investasi saham salah ya. Itu portofolionya tinggal 10% itu bisa jadi teman-teman. Dan ya, saya sudah pernah cerita ya bagaimana saya mengalami portofolio yang tinggal 10%. Ngeri teman-teman. Nah, karena itu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham 5 hal ini tersebut. Yang pertama ya. Yang pertama, teman-teman tuh harus investasi saham itu harus punya dana dingin. Jadi dana yang kalian pakai di investasi saham itu bukan dana hutangan, bukan. Jadi teman-teman tidak harus mencicil dana itu setiap bulan, sehingga tidak wajib teman-teman setiap bulan harus cuan atau setiap hari. Nah, makanya apa? Kalau teman-teman punya dana dingin, maka teman-teman akan lebih rileks, lebih santai. Dan investasi saham itu adalah investasi jangka panjang. Jadi semakin panjang investasi kalian itu akan risikonya akan semakin kecil. Apalagi kalau sahamnya itu dividennya gede. Dan makin panjang investasi kalian, dividennya yang diterima itu makin besar ya. Taruhlah misalnya tiap tahun 10%. Nah, kalau 5 tahun udah dapat 50%. Jadi itu teman-teman. Yang pertama adalah dana dingin. Nah, yang kedua apa? Jadi yang kedua, teman-teman harus paham fundamental saham itu seperti apa. Jadi jangan hanya sekedar masuk ke suatu saham gara-gara ini sahamnya naik. Wah, ini naik 20%, naik 30%. Terus ada isu ya, ini jangan-jangan nih sahamnya bisa naik lagi sampai 1.000, nah sampai 2.000, sampai 6.000, 4.000. Nah, bukan seperti itu. Harus tahu fundamental saham. Fundamental saham itu apa? Pendapatannya bagaimana? Core bisnisnya apa? Terus kemudian tren kedepannya bagus apa enggak? Terus yang kedua, labanya itu konsisten apa enggak dia? Kalau ada suatu saham kadang laba tinggi gitu ya. Terus tahun berikutnya minus rugi, tahun berikutnya laba lagi, tahun berikutnya minus lagi. Ya, hati-hati, jangan seperti itu. Pilih yang labanya konsisten. Misalnya sempat turun pun nggak masalah asalkan itu sesuai dengan fakta yang ada, teman-teman ya. Sebagai contoh, misalnya teman-teman pegang saham sektor batubara. Saat harga batubara naik tinggi, ini labanya tuh berlipat-lipat dari tahun sebelumnya. Bisa naik 100%, bisa naik 200%. Akibatnya apa? Dividennya juga gede. Ya, saham batubara yang bagi dividen itu dividennya gede. Tapi hati-hati juga, tidak semua sektor batubara itu bagi dividen gitu kan. Apalagi dividen jumbo, kadang cuma dividen kecil, kadang nggak bagi dividen juga. Jadi harus hati-hati. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kalian harus tahu fundamental saham itu seperti apa, fundamental perusahaannya itu seperti apa. Jangan hanya melihat harga sahamnya yang naik turun gitu. Jadi pendapatannya growth, tumbuh, kemudian
labanya juga tumbuh, terus dia konsisten bagi dividen. Nah, itu membuat kita lebih aman. Nah, yang ketiga apa teman-teman ya? Yang ketiga, ini hati-hati. Jadi setelah pakai dana dingin, kemudian tahu fundamental saham. Nah, yang ketiga itu tahu kapan waktunya masuk ke sebuah saham. Jadi ketika kita tahu ya, sudah tahu, wah ini saham A ini bagus ya. Ya udah, kita lihat trennya. Oh, saham ini tuh biasanya setelah bagi dividen dia turun ya, harganya turun, turun. Nah, saat itu adalah saat yang tepat. Jadi setelah saham ini bagi dividen dan dia sahamnya turun, 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 nah itu kita masuk. Nah, seperti saat kondisi seperti sekarang teman-teman. Sekarang itu harga saham kan sudah mulai turun. Nah, ini saat yang tepat masuk ke suatu saham yang dividennya cukup gede. Nah, ini bagus. Daripada kita mendekati pembagian dividen, kita baru masuk. Nah, nanti ketika kita sudah masuk itu ternyata harganya udah di pucuk. Dari setelah dividen setelah kumdet, maka harga sahamnya longsor dan itu namanya jebakan dividen. Nah, ini ngeri. Jadi harus tahu kapan saat yang tepat untuk masuk. Walaupun itu saham yang berdividen cukup tinggi. Jadi saat terkoreksi dalam itu adalah saat yang tepat untuk kita menambah jumlah lot. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kapan saat masuk tahu. Nah, yang keempat ini yang penting teman-teman. Yang keempat, jangan terjebak di saham gorengan. Ini penting banget. Kenapa? Sekali teman-teman terjebak di saham gorengan, tuh keluarnya sulit banget, susah ya. Apalagi kalau teman-teman udah kena mental judi itu, udah, mau lepas dari HP aja susah ya. Setiap saat ya, begitu bursa buka itu kita udah buka HP, hampir terus melototin HP, mau beli, mau jual dan lain-lain ya. Nah itu udah sulitnya. Kalau kalian udah kejebak ke mental judi, ya, kalian kejebak ke saham gorengan, ke trading dan lain-lain, itu akan membuat kehidupan kalian itu sudah nggak balance lagi, nggak seimbang lagi. Karena apa? Kalian akan diperbudak oleh keinginan-keinginan bahwa ini trading tuh bikin kaya, bikin cepat kaya, nggak taunya boncos gitu. Saya sering memberikan tantangan kepada teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, 10% aja dari portofolio kalian. Misalnya portofolio kalian itu 100 juta misalnya. 10 juta untuk trading. Coba yang 10 juta itu nggak usah ditambah. Itu bertahan berapa? Berapa lama? Paling banter ya. Paling 2 bulan, 3 bulan udah menyusut ya. Apalagi 6 bulan, udah habis itu. Nah, jadi untuk itu biar udah berarti kapok lah, nggak usah trading atau scalping lagi. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi jangan terjebak di mental judi itu. Kalau udah terjebak di mental judi itu udah sulit banget. Untuk keluar tuh sulit. Nah, itu butuh teknik ya. Saya dulu keluar dari sebuah saham gorengan itu tekniknya adalah setiap hari saya cut loss 10% atau 20%. Lihat kondisinya. Kalau misalnya saham gorengan itu pas naik ya udah saya cut loss 20%. Tapi kalau dia pas turun saya cut loss 10% atau 20% pun nggak masalah. Semakin cepat keluar kalian dari saham gorengan itu akan semakin bagus. Paling tidak untuk menyelamatkan mental kalian. Mungkin ya portofolio kalian akan rugi. Misalnya kalian rugi 10 juta itu ya. Dari total portofolio 100 juta kalian rugi 10 juta. Nggak masalah. Anggap aja itu suatu pembelajaran ya dengan biaya 10 juta itu. Nah, nanti dengan portofolio yang masih 90 juta itu, teman-teman belikan saham yang dividennya gede. Misalnya dividennya 10% gitu aja. Itu kalau harga sahamnya sekarang lagi turun, maka tahun depan kita tuh udah dapat dividen 10%, udah balik 9 juta. Belum lagi kalau harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya naik, berarti kita cuannya double dari capital gain, dari kenaikan harga saham, dan dari dividen. Jadi itu teman-teman. Jadi hindari saham-saham gorengan, hindari trading scalping. Nah itu penting banget. Jadi ketika teman-teman udah tahu itu, nah udah itu lebih aman. Nah berikutnya yang kelima. Yang kelima itu adalah kalian investasi itu untuk jangka panjang. Jadi jangan investasi saham itu hanya cuma
setahun 2 tahun gitu. Jadi pilih saham yang bagus, benar-benar bagus. Ini benar-benar teman-teman seleksi ya. Misalnya kalian masih tertarik ke 20 saham, pilih ya 20 saham, kemudian diamati chartnya, diamati grafiknya selama 5 tahun, terus dividennya bagaimana, diamati semua dari 20 terseleksi tinggal 10. Kemudian diamati lagi dari 10 terseleksi tinggal 5. Nah, tinggal 5 ini terserah kalian mau ambil satu apa ambil dua, ambil tiga gitu. Saran saya kalau dana kalian terbatas, ambil satu atau dua aja. Kalau saya mending satu. Kalau dana terbatas ya di bawah 1 miliar misalnya, ya udah ambil satu aja. Satu saham yang dividennya cukup gede ya. Saya kasih contoh misalnya ya, PTBA. Walaupun PTBA tahun ini agak mengecewakan saya ya. Tetapi dia dividennya tuh track recordnya bagus. Di atas 10%. Atau Adro. Adro itu juga dividennya cukup bagus. Walaupun kita core bisnisnya Adro itu udah berubah, bukan batu bara lagi, dia di energi terbarukan ya. Tetapi manajemen Adro ini salah satu manajemen yang menurut saya luar biasa, wonderful company lah ya. Dia itu memberikan imbal hasil ke investor tuh luar biasa. Ketika dia memecah anak perusahaannya yaitu dari AAD dipecah, dilepas dari Adro, itu pemilik saham Adro itu manajemen memberikan kompensasi ya dengan jadi memberikan dividen yang jumlahnya gede untuk agar bisa membeli saham AAD. Jadi luar biasa. Kalau manajemen sudah memberikan seperti itu wah luar biasa teman. Nah, jadi fokus saja di saham-saham yang dividennya gede, terus hold jangka panjang, misalnya 5 tahun. Misalnya kalau teman-teman baru masuk sekarang tuh ya cocok. Walaupun nanti masih ada turun lagi nggak masalah. Tapi ini jangka panjang 5 tahun itu akan bagus. Nah, nanti setiap tahun kita nambah jumlah lotnya. Atau setiap bulan, kalau kita masih aktif ya, income-nya aktif, masih punya gajian, dialokasikan setiap bulan masuk, setiap bulan masuk. Nah, kalau lebih bagus lagi, kalian punya dana cadangan. Kalau kalian punya dana cadangan, maka sewaktu-waktu harga sahamnya anjlok, turun, seperti saat COVID kemarin, semua saham itu hancur semua, longsor semua. Kalau kita punya dana cadangan, kita all in masuk di situ. Nah, nanti habis itu setelah masa krisis dia akan naik. Jadi krisis itu ada beberapa tahapan teman-teman ya, seperti krisis COVID 2020, kemudian sebelumnya krisis kredit di Amerika itu 2008, 2009, 2010 itu baru mulai pulih lagi 2 tahun. Kemudian krisis tahun 97, 98 itu juga krisis. Jadi krisis ini akan terjadi lagi, tapi tahun berapa kita nggak bisa memprediksi teman-teman. Teman-teman silahkan browsing di Google ya, bisa 2028, bisa 2030. Nah, kalau teman-teman punya dana cadangan, itu adalah masa yang tepat untuk masuk ke sebuah saham. Oke ya, untuk review atau 5 hal yang wajib kalian ketahui ini, tolong dipahami. Kalau teman-teman ada beda pendapat atau ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini ya. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.